Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pada hari ini, dalam suasana syukur dan kegembiraan kita semua datang berkumpul di sini sebagai satu persekutuan umat Allah untuk mengadakan pemberkatan gereja stasi Santo Paulus Beloto dan penerimaan sakramen Krisma. Kita bersyukur karena proses pembangunan gereja ini berjalan sesuai perencanaan. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2005, gereja ini diberkati oleh Yang Mulia Monsinyur Fransiskus Kopongkung PR. Meskipun ada aral dan rintangan yang menghadang, namun semua ini telah kita lewati karena Tuhan sendiri turut campur tangan di dalamnya. Tuhan sendiri adalah tukang bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan menyelesaikan seluruh proses pembangunan gereja ini. Pada hari ini juga kita menerima sakramen Krisma melalui tangan Bapak Uskup. Dengan penerimaan sakramen Krisma, kita boleh menjadi bait Allah yang hidup, karena Roh Allah diam di dalam menyiapkan hati untuk mengikuti perayaan pemberkatan gereja dan penerimaan sakramen Krisma ini dengan penuh iman. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu Dan sertamu juga. Saudara-saudari, kita dengan hati gembira berkumpul di sini karena mempunyai sebuah kapela gereja yang baru. Kiranya mengokohkan persatuan kita sebagai umat. Di dalam gedung gereja baru inilah kita akan melaksanakan amal bakti yang suci kepada Tuhan serta mendengarkan sabdanya dengan penuh iman. Dengan adanya gedung gereja ini, pembinaan diri kita sebagai umat Tuhan akan semakin lebih ditingkatkan dan kita dapat berkembang menjadi kenisah. Dilangsungkan peletakan batu pertama dalam upaya pembangunan gereja yang menjadi cita-cita dan harapan, kemauan dan ketekatan umat Yesus yang ada di stasi ini. Dengan kekuatan swadaya dan dengan inisiatif yang luar biasa, umat dalam kesederhanaan coba mengungkapkan rangkaian perjalanan iman mereka yang terpadu dalam upaya pembangunan ini dalam rentang waktu 4 tahun lebih sampai terselesai gereja ini, dan hari ini diberkati oleh Yang Mulia Bapak Uskup Larantuka. Rentang waktu 4 tahun lebih beberapa bulan menunjukkan bahwa ada dinamika dan perkembangan
yang mau mereka tunjukkan bahwa pembangunan ini bukan semudah orang membolak-balik telapak tangan. Dalam suka duka dan perjalanan panjang, dalam sungut dan keluhan, dalam kegembiraan dan sukacita, umat di sini membangun gereja sebagai tanda kegembiraan, tanda ungkapan iman mereka sebagai umat Yesus. Dan hari ini ketika akan diberkati, pantas kalau kegembiraan ini diungkapkan dan dinyatakan dalam ucapan-ucapan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup Larantuka yang telah memberikan kemudahan untuk boleh membangun sebuah gereja di atas bukit ini. Terima kasih kepada bapak-bapak dari unsur pemerintah yang juga telah memberikan sumbangsih untuk pembangunan ini. Terima kasih juga untuk para tukang, baik yang berasal dari misi Larantuka, juga tukang-tukang yang berada di tempat ini. Hendaklah kita semua berprinsip dan menaruh kebijakan di dalam hati kita. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah ini, maka sia-sialah upaya kita. Terima kasih yang tak berhingga juga saya alamatkan kepada seluruh umat yang ada di stasi Santo Paulus Bloto ini, pada khususnya, dan kepada umat di Paroki Kristus Raja Wayurang yang dengan caranya masing-masing boleh menolong dan membantu sehingga gereja ini terselesai dan pada hari ini diberkati. Dan akhirnya dengan restu lewo tanah dan dengan dukungan umat di Paroki Kristus Raja Wewerang, terkhusus umat di stasi Santo Paulus Bloto, kami memohon dengan sangat kesedihan Bapak Uskup untuk memberkati gereja ini pada hari ini, tanggal 5 Oktober tahun 2005, dengan rangkaian Bapak Uskup lonceng gereja sebagai tanda gereja siap untuk menerima umat merayakan sakramen-sakramen di dalamnya. Terima kasih untuk kita semua, undangan dan umat sekalian. Mari kita ikuti rangkaian upacara ini dengan penuh sukacita. Mari kita sambut dengan tepukan meriah. Marilah kita melangkah masuk ke rumah Tuhan, tempat kita akan merayakan Ekaristi dan memuliakan Tuhan Bapa kita. Sementara kita undangan yang lain bisa mengambil masuk melalui pintu kanan untuk bisa menyesuaikan diri pada kursi-kursi yang kosong di belakang kor dan calon penerima krisma.
memegang dan memimpin gerejamu. Namamu patut kami muliakan dengan pujian yang meriah. Sebab hari ini umat beriman ingin mentabiskan, menguduskan rumah doa ini untuk selama-lamanya kepadamu dalam upacara mulia sebagai tempat mereka dengan hikmat menyembah Engkau dan tempat mereka dididik dengan sabdamu serta dikuatkan dengan sakramen-sakramen. Rumah ini merupakan lambang gerejamu yang disucikan oleh Kristus dengan darahnya untuk menjadi mempelainya yang mulia sebagai perawan yang cantik karena keutuhan iman, sebagai bunda yang dipenuhi kekuatan roh. Gereja kudus bagaikan pokok anggur pilihan Tuhan, memenuhi seluruh bumi dengan ranting-rantingnya dan ditopang dengan batang kayu yang mengangkat tunas-tunas yang bergantungan menuju kerajaan sorga. Gereja itu bahagia karena dia adalah kemah Allah di tengah manusia. Kenisa kudus dibangunkan dengan batu-batu hidup dan berdiri atas dasar para rasul, selamanya menjadi tempat suci dan altar yang tetap tersedia bagi perayaan korban. Semoga di tempat ini ya Bapa, air rahmat ilahi menghapus dosa manusia, agar mereka sebagai anak-anak-Mu mati bagi dosa dan dilahirkan kembali bagi hidup abadi. Semoga umat beriman yang berhimpun di keliling altar-Mu ini merayakan perjamuan Paskah dan disegarkan oleh sabda Kristus serta oleh santapan tubuhnya. Semoga pujian yang kami persembahkan dengan hati gembira menggema di tempat ini, dan suara manusia bersatu dalam paduan para malaikat. Semoga doa kami terus naik ke hadirat-Mu demi keselamatan seluruh dunia. Semoga di tempat ini para fakir miskin menemukan belas kasihan, para tertindas memperoleh kebebasan sejati, dan semoga semua orang mencapai martabat sebagai putra-putri-Mu hingga dengan penuh sukacita mereka tiba di Yerusalem sorgawi dengan perantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan memerintah bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mohon agar Tuhan memberkati air ciptanya ini. Air ini akan dipercikan ke dalam seluruh ruangan ini untuk menyucikan gereja ini dan semua yang ada di dalamnya. Semoga Tuhan membantu kita supaya tekun mengikuti bimbingan Roh Kudus dan menjadi warga gereja yang setia. Allah Bapa yang Maha Baik, setiap ciptaan Engkau beri hidup, oleh hidup abadi bagi kami. Oleh karena itu ya Bapa, kuduskanlah air ini dengan berkat-Mu. Semoga percikan dengan air suci ini meneguhkan rahmat pembaptisan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan menyucikan rumah ini. Kami berharap agar bersama semua saudara yang beribadah di dalam gereja ini, kami boleh sampai ke rumah-Mu di surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
kami ya Tuhan naik ke hadirat-Mu bagaikan Engkau berkenan memanggil manusia dari kegelapan masuk ke dalam cahaya-Mu yang mengagumkan. Maka pantaslah kami bersyukur. Engkau tidak membiarkan kami merana tanpa santapan sabda-Mu yang manis. Sebaliknya kepada kami yang berkumpul di dalam gereja ini, Engkau tidak henti-hentinya menyatakan sabda-Mu. Ya Tuhan, kami mohon berkatilah mimbar ini. Semoga dari mimbar ini suara Putra-Mu bergema dalam telinga kami, agar ihlam Roh Kudus kami taati dengan setia. Semoga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, melainkan juga melakukan dengan bersemangat. Semoga dari mimbar ini suara Putra-Mu bergema dalam telinga kami, sehingga kami menempuh jalan itu dengan giat dan mengikuti Kristus serta memperoleh kehidupan kekal, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Dari diri kita sebagai umat-Nya yang berdosa, yang rapuh dan lemah, maka marilah kita melanjutkan perayaan kita Ekaristi Suci dengan memohon pengampunan dan belas kasih dari Tuhan. Saya mengaku yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, sudi dengarkanlah ratapan para abdi-Mu. Tuhan, ampunilah umat-Mu.
sebutan Bapa. Kami mohon curahkanlah Roh Putramu atas tempat ini dan atas semua umatmu yang berhimpun di sini, agar kami boleh menjadi bait Allah yang hidup. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan pertama. Pembacaan diambil dari kitab Yeskiel bab 47 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 8 sampai 9 dan ayat 12. Sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan. Yang mendiami rumah Bacaan kedua. Pembacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dasar dan bangunan. Bab 3 ayat 10 sampai dengan 23. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia.
Santo Yohanes. Percakapan dengan Nikodemus. Pada hari ini kita mengalami dan merayakan dua peristiwa penting pemberkatan gereja ini dan juga perayaan sakramen Krisma. Bacaan-bacaan suci yang barusan kita dengar menghadirkan kepada kita tiga hal penting yang membantu kita untuk boleh merenungkan, melihat bagaimanakah kita hidup sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen, sebagai anggota gereja. Kita mendengar dari bacaan-bacaan suci tadi, ada bait suci, Roh Allah. Kita tahu gereja adalah tempat, rumah di mana kita boleh bertemu dengan Allah dan bertemu satu sama lain sebagai umat Tuhan. Tempat kita bertemu untuk bersama-sama berdoa, memuliakan Allah, serta memohon rahmat dan kekuatan bagi hidup kita. Tempat di mana kita boleh menjalin kembali rasa persatuan, kebersamaan, ikatan persaudaraan sebagai satu umat Tuhan. Itulah tempat gereja kita perlukan, kita butuhkan. Tapi ini adalah bangunan fisik. Oleh karena itu, Santo Paulus dalam bacaan kedua surat kepada umat di Korintus, dia mengajak umatnya supaya di samping mengagumi bangunan indah, rumah yang bagus, Paulus mengarahkan untuk lihat satu gereja yang lebih penting, diri kita semua Allah. Kamu, kita, bukan gedung ini. Gedung ini memang penting, tapi tujuan gedung ini supaya hadirkan rumah Allah dalam hidup sehari-hari ialah diri kita sendiri. Kamu adalah rumah Allah, rumah yang hidup, karena Roh Allah diam di dalam kamu. Paulus hendak mengajak dan mengingatkan, gedung ini tidak punya arti apa-apa, tapi kita hargai bahwa inilah gedung kita, gereja kita yang kita bangun, ungkapan iman, solidaritas kita bangun. Tapi ini tidak punya arti apa-apa kalau manusia-manusia yang hidup, yang adalah gereja yang sebenarnya, tidak indah, tidak bagus, tidak menjadi tempat di mana melalui kita orang juga boleh bertemu dengan Tuhan. Memang di gedung ini kita datang, kita berjumpa dengan Allah dan berjumpa satu sama lain. Gedung ini perantara untuk bertemu.
Paulus juga mau katakan bahwa engkaulah tempat orang bisa bertemu dengan Tuhan. Engkau adalah perantara di mana manusia lain bisa melihat Tuhan. Tuhan tidak kelihatan, tetapi melalui diri kita, hidup kita, orang lain bisa melihat, orang lain bisa bertemu dengan Tuhan. Bagaimanakah itu? Bahwa hidup kita dapat merupakan tempat di mana orang berjumpa dengan Tuhan. Di samping di gereja ini, orang juga bertemu dengan Tuhan waktu bertemu dengan kita di luar, di pasar, di perjalanan, di tempat kerja. Kita berjumpa dengan banyak orang. Apakah di dalam pertemuan itu orang bisa melihat Tuhan melalui kita? Orang bisa berjumpa dengan Allah tatkala melihat dan bertemu dengan kita. Dalam bacaan pertama kitab Nabi Yehezkiel dikatakan jelas di sana, di bawah ambang pintu bait suci itu keluar air, sumber hidup. Kemana air itu mengalir sejuk, alam yang hijau, segar. Dengan sebuah kepela yang indah di atas puncak ini ada gambaran, ada kedamaian, ada kesejukan. Tidak boleh hanya pohon-pohon di luar saja yang hijau, tidak boleh hanya gedung ini saja yang indah, tetapi umat sekalian yang tinggal di wilayah ini punya hati dengan aliran-aliran air hidup, punya hati yang menampakkan kesejukan dan kedamaian. Tadi malam saya dengar bisik-bisik sedikit bahwa menurut sejarah kampung ini disebut Lewo Ina, Lewo Emma. Maksudnya apa? Bahwa justru dari sejarah kampung inilah Paji dan Demong boleh mengalami satu pertanyaan hidup. Apakah hidup ini harus terus-menerus berperang, bertanding, bermusuhan, saling membunuh? Tidak. Orang mencari kedamaian, orang mencari jawaban hidup ini. Dan katanya kampung ini disebut Lewo Emma, Lewo Ina, memperlihatkan bahwa di sini kedamaian, menemukan persatuan kembali. Orang yang mungkin di mana-mana mengangkat tombak dan parang melihat bahwa itu tidak perlu. Harus ada kedamaian. Apakah itu mungkin tetap terpancar dari tempat ini? Mungkin, bisa, karena kita mempunyai sejarah, dan Kristus mau mengokohkan sejarah ini dengan hidup baru, dan Dia memberikan daya untuk hidup itu, rohnya sendiri, roh kasih, roh persaudaraan, roh kedamaian, roh persatuan yang Ia berikan supaya umatnya, kita menjadi orang-orangnya yang bawa damai dalam hidup, membawa air yang sejuk. Di mana kita berada ada kesejukan, ada kedamaian, ada hidup, hati yang asin menjadi tawar dan hidup kembali. Firman Tuhan mengajak kita juga melalui peristiwa hari ini, Krisma, hidup sehari-hari menjadi saksi dari Tuhan. Maka marilah saudara-saudari, kita membuka hati kita kepada roh Allah yang akan turun ke dalam hati dan hidup kita, memberikan kita kemampuan dan daya untuk boleh menjadi gereja-gereja yang hidup. Dan sebagai terakhir,
saya juga mengajak supaya kita juga mulai di dalam rumah tangga kita masing-masing membangun gereja Tuhan itu di dalam keluarga kita menjadi gereja yang indah, gereja yang bagus, gereja yang menarik, di mana seluruh anggota keluarga bisa bertemu Tuhan dan boleh berjumpa seluruh keluarga, anggota keluarga di dalam kerukunan, di dalam kedamaian, dan hal itu akan juga mengalir keluar ke lingkungan hidup, ke masyarakat kita. Amin. Untuk menerimanya. Ya, Bapak Uskup, mereka telah dipermandikan masuk umat Yesus. Kini mereka sadar bahwa menjadi umat Yesus yang benar harus menjadi saksinya di tengah dunia. Karena itu mereka minta untuk diperkenankan menerima Roh Kudus, Roh Yesus sendiri yang dapat menjiwai hidup mereka. Anak-anakku yang terkasih, kamu sangat merindukan semangat Yesus untuk menjiwai kerja dan hidupmu. Itu berarti kamu harus menjadi saksi Kristus dengan menggarami dan menerangi dunia. Jika kamu sadar sungguh-sungguh menjadi garam dan terang dunia, maka kamu harus membina hidup dan kehidupan seturut teladan Yesus sendiri. Apakah kamu sadar? Ya, kami sadar. Kalau kamu sadar akan hal itu, maka kamu harus berjanji untuk memelihara hubungan baik dengan Yesus dalam perayaan Ekaristi atau dalam ibadah hari Minggu, ibadah di dalam komunitas-komunitas basis, dan dalam doa-doa pribadi. Apakah kamu berjanji? Ya, kami berjanji. Syukur kepada Allah. Marilah sekarang anak-anak terkasih, kita membaharui kembali janji baptis kita. Apakah kamu menolak setan dengan perbuatan dan tipu daya muslihatnya? Ya, kami menolak. Percayakah kamu akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah kamu akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, kami percaya. Percayakah kamu akan Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang pada hari ini dalam sakramen Krisma dianugerahkan kepada kamu secara istimewa seperti kepada para rasul di hari Pentekosta? Ya, kami percaya. Yesus Tuhan kita. Saudara-saudari terkasih, mari kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa agar Ia mencurahkan Roh Kudus kepada saudara-saudari, kepada anak-anak kita ini yang telah dilahirkan kembali bagi hidup abadi dalam sakramen pembaptisan. Semoga Roh Kudus menguatkan mereka dengan anugerah-Nya yang melimpah, dan semoga berkat pengurapannya mereka menjadi serupa dengan Kristus Putra Allah. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali para hamba-Mu ini dari air dan Roh Kudus dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus penghibur kepada mereka. Semoga mereka Kau anugerahkan roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasehat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadat,
semoga mereka Kau penuhi dengan roh takwa kepada-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.